Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dua nikmat yang amat mahal sekali harganya. Karena dalam suasana dan dalam keadaan apapun, bila tak ada nikmat kesehatan dan kesempatan, maka tentu tidak akan terasa nikmat untuk menjalani hidup ini. Salah satu kenikmatan besar yang saat dan detik ini yang sedang kita rasakan adalah menikmati ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan diberkahi, dirahmati, ditambah pahalanya. Setiap kebaikan, senyuman, pemberian, semua aspek kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini bertambah keberkahannya yang pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan dalam satu hadis qudsi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana firman Allah, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Artinya apa? Kebaikan yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan dengan di dalam Ramadan ini amat jauh sekali perbedaannya. Karenanya, akibat ini Ramadan luar biasa pahala yang diperoleh oleh orang yang berada dalam suasana Ramadan dibanding sebelum Ramadan. Artinya, kita harus menghadirkan spirit semangat ibadah untuk kita semuanya pada semua aspek. Solatnya lebih semangat, puasanya lebih semangat, baca Al-Qurannya lebih semangat, pemberian dan sedekah berbuat baiknya lebih semangat. Semua aspek semestinya harus jauh lebih semangat kembali. Kenapa? Karena Allah memberikan bazar dan limpahan pahala yang amat sangat banyak sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi hal yang paling menyedihkan sekali, di dalam suasana yang semestinya kita upgrade semangat dan spirit ibadah ini, tak jarang akhirnya kita menemukan orang-orang yang berada dalam puasa ini, klasternya berbeda-beda. Ada klaster yang pertama, di awal Ramadan, mereka semangatnya luar biasa. Di tengah mulai kendor, di ujungnya hampir tidak tampak dengan semangat Ramadannya. Ya hampir bahkan lupa. Bagikan beduk. Coba lihat beduk. Kita lihat dia di depan padat, di tengah kosong, sampai ke belakangnya pun ia melempong. Semangat ini yang harus kembali digelorakan dalam Ramadan. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kali dalam sepanjang sejarah hidup kita. Ada setidaknya 4 hal yang menjadi kelalaian orang-orang yang diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, mereka yang awalnya semangat, primanya hebat di awal menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kemudian, ketika sudah berlalu 10 pertama Ramadan dan berada di pertengahan Ramadan, mereka sudah mulai kendor semangat untuk tadarusnya. Kendor semangat untuk tarawihnya. Semangat untuk witirnya pun sudah mulai kendor. Tentu amat menyedihkan. Ada hal yang kedua. Apa itu? Semangat sholat tepat waktu. Semangat sholat tepat waktu kembali kendor. Semakin mendekat ke Idul Fitri, makin kendor ibadah ini. Khususnya berapa banyak orang yang lalai ketika mereka berada dalam sahur berjamaah, dan kemudian ia rebahan sejenak, lalu ia tertidur dan tidak ikut sholat subuh berjamaah. Atau mereka yang justru semangat qiyamul lailnya, tahajudnya ia lakukan, tetapi sayang sholat subuhnya tidak tepat waktu. Kelalaian berikut sudah mulai tampak
di akhir-akhir Ramadan adalah tampak begitu banyak orang sibuk dengan kegiatan luar lainnya yang tidak menyebutkan dirinya kepada konteks Al-Quran, yang lebih dekat kepada Al-Quran, yang lebih dekat kepada masjid, yang lebih dekat kepada kegiatan sosial lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada 3 amalan pokok dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah salat. Yang kedua memperbanyak baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. 3 hal ini tidak boleh kendor. Dan justru pada 3 bagian inilah yang seringkali kelalaian orang-orang yang berada dalam berpuasa Ramadan, mereka mulai kendor pada 3 ini. Kalau 3 ini bisa kita amankan, pastikan sampai ke ujung Ramadan, solatnya makin bagus, makin banyak, baca Al-Qurannya makin kencang, makin dekat Idul Fitri makin banyak, dan sedekah, kegiatan sosialnya, kepeduliannya makin kencang hingga mendekatnya Idul Fitri, maka tentunya bukan kelalaian, tapi adalah keberhasilan yang amat luar biasa ditempuh dalam bulan Ramadan. Yang keempat, yang menjadi banyak sekali kelalaian orang-orang yang berada dalam puasa Ramadan, ia punya kesehatan, ia punya kemampuan, ia pun memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani, tapi sayangnya semangat untuk menjaga keluarganya, semangat untuk menjadikan keluarga intinya memiliki satu frekuensi keimanan dan ketakwaan, makin dekat Idul Fitri makin melempem. Makin dekat kepada Idul Fitri makin kendor. Hadirin, tentu saja puncak kebahagiaan kita di bulan suci Ramadan ini bukan sekedar bereuforia dengan masuknya kita dalam bulan suci Ramadan, tapi adalah puncak kebahagiaan kita adalah ingin memutihkan dan mendelet seluruh dosa dan khilaf kita sepanjang sebelum tibanya Ramadan ini. Bukankah bila kita menelisik dalam hadis-hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, siapapun orang yang betul-betul serius melakukan puasa Ramadan ini, serius puasanya, serius ibadahnya, serius qiyamul lailnya, dijaminkan oleh Allah untuk diampuni dan didelet seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan 2 syarat. Syaratnya apa? Ia betul-betul melakukan itu karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari sama-sama kita di Ramadan yang berkah ini, di tahun ini. Kita tidak tahu sampai kapan ending dan finish dari kehidupan kita. Ayo, kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk melakukan amalan pokok dalam Ramadan. Tidak boleh kendor. Ayo, barakan kembali semangat untuk menunaikan ibadah-ibadah di sisa Ramadan yang atau masih kita miliki ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan yang terbaik. Semoga Allah ampuni dosa dan kekhilafan kita. Dan yang paling penting adalah jadikan ini adalah, jangan seakan-akan adalah Ramadan kita yang terakhir kali. Wabillahi taufiq hidayah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.